Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya, semoga kalian selalu sehat. Cerita ini, saya waktu itu ketemu dengan satu sosok genderuwo yang badannya penuh dengan bulu, terus tangannya sebesar-besar pisang tanduk itu teman-teman, jadi besar-besar, panjang-panjang. Tetapi genderuwo itu sangat baik sama saya, jadi dia malah ingin memberikan saya kekayaan dengan cara mengambil bulunya, tapi tidak saya ambil teman-teman. Karena apa? Karena saya kalau mengambil bulunya, mencabut bulunya, berarti saya minta pesugihan sama dia ya, jadi nggak saya ambil. Tapi sampai sekarang kapanpun saya mau panggil dia pasti akan datang. Bahkan waktu almarhumah ibu saya masih ada, dia itu sering saya suruh menemani ibu saya, karena waktu itu ibu saya masih saya tinggal sendirian teman-teman. Jadi saya tinggal sendirian, jadi ibu saya suruh nemenin dia. Ketika ibu saya merasa sakit, dia akan memijiti ibu saya. Saya mau tahu cerita kelanjutannya, simak baik-baik teman-teman. Langsung saja. Jadi genderuwo itu bernama, saya boleh sebut nama nggak ya? Saya sebut namanya itu Mbah Suro. Jadi genderuwonya itu sebenarnya dia itu adalah pedanyangannya di kampung saya teman-teman. Jadi Mbah Suro Mbah Paing itu nama danyangnya desa saya. Nah, kenapa saya bisa ketemu Mbah Suro Mbah Paing ini? Ceritanya waktu itu di kampung saya ini ada sebuah pohon asem yang sangat besar teman-teman. Pohon asam itu, asam Jawa itu sangat besar sekali, sangat rimbun. Waktu saya kecil itu pohon asam itu selalu disajeni, kalau orang Jawa bilang tuh disajeni. Kalau setiap hari Jumat Pahing, kalau waktu habis panen itu biasanya penduduk di kampung saya itu selalu mengasih sajen ke pohon itu teman-teman. Jadi ke pohon asem itu. Terus waktu saya dulu kecil, jadi kalau ada pengantin nih teman-teman, harus muter dulu nih sebelum ke rumah mempelai perempuan. Pengantin cowoknya harus muter dulu di pohon asem itu. Nah, singkat cerita gini, jadi pohon asem itu sekarang sudah tidak ada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya teman-teman, monggo minum. Alhamdulillah. Jadi pohon asem itu sekarang sudah dibikin rumah. Nah, sama pemilik tanah teman-teman, pohon asem itu dibikin rumah. Dan jadi suatu malam saya bertemu dengan dua orang kakek nenek itu. Kan di rumah saya ada tempat kecil itu teman-teman, tempat yang biasa buat nongkrong, buat duduk itu, tempat duduk itu ada. Nah, saya tuh ketemu di situ. Saya bilang, "Mbah, rumahnya di mana?" Aku orang di rumah, aku nggak punya rumah di Anundo. Terus mbahnya mau kemana? Saya kalau boleh mau ikut kamu. Loh, jangan mbah, orang saya kan masih punya bapak ibu. Kalau mau ikut, saya sih mau mbah ikut saya. Tapi aku tak bilang sama bapakku dulu ya mbah, kayak gitu. Nah, singkat cerita, saya masuk ke dalam rumah tuh. Masuk ke rumah, saya bilang sama bapak saya, Pak, apa? Bangun dulu, ada mbak-mbak yang pengen ikut mau tinggal di sini. Ngawur Mbak Sopon. Ayo pak,
bapak saya bangunin keluar rumah. Nah itu mbahnya itu udah nggak ada, sudah nggak ada teman-teman. Terus bapak saya bilang, mana mbahnya? Nggak ada. Wis ra ono ya Pak. Ayo wis ngawur kowe paling bengi-bengi sapa sih. Nah selang 3 hari setelah itu bapak saya ini mimpi teman-teman, mimpi didatengin sama dua orang ini yang ya kakak-kakak sama nenek-nenek tadi teman-teman, tapi berwujud genderuwo. Waalaikumsalam. Nah berwujud genderuwo. Terus mbahnya itu bilang gini, nama bapak saya kan Min ya, Min, aku kan melu anakmu, saya mau ikut anakmu. Anakmu wis udah ngomong iyo. Terus bapak saya bilang, loh kamu tuh genderuwo kak, pengen ikut anak saya, nggak boleh kan gitu. Terus Mbah Suram bapak ini bilang, wong aku pengen melu anakmu, aku gak ganggu Min, aku gak bakal saya nggak bakal masuk ke rumahmu tanpa seizin anakmu, saya akan di luar Min. Bapak saya kan juga sebenarnya kan orang pintar juga dulunya. Terus bapak saya bilang, oh nek pengen kalau mau ikut anak saya boleh, tapi jangan ganggu, jangan jangan ganggu, cari makan sendiri Mbak, silakan, tapi jangan sampai menampakkan wujud ke orang-orang di kampung saya seperti wujud Mbah yang sekarang. Singkat cerita itu Mbah Suram bapak itu ikut sama saya. Nah ikut sama saya, jadi orang-orang ke kampung saya itu tahu namanya pedanyangannya kampung saya itu ya karena dari saya sendiri. Itu kesurupan bahwasanya ngomong namanya Mbah Suram Bapaeng. Nah genderuwo itu teman-teman, Mbah Suram Bapaeng itu orangnya tinggi besar, tangannya gede-gede, jari-jarinya itu besar-besar. Tapi kalau selama menampakkan diri kepada saya itu nggak pernah menampakkan diri dengan muka yang seram, itu nggak. Nah suatu hari Mbah Suram ini bilang gini, Dok, aku ngerti kok, aku tahu kalau kamu tuh wong baik, dan Dok, kamu tuh orang baik. Kamu mau nggak tak kasih kekayaan? Kasih kekayaan gimana Mbah? Ini kamu ambil rambutku ini, nanti kamu akan jadi kaya Dok, nggak usah kerja. Wes nanti mesti kaya. Terus saya bilang, oh sama nggak pengen kaya Mbah. Terus nanti aja, nek saya sudah punya anak, punya suami, nanti kalau saya nggak bisa kerja, saya minta uang sama Mbah ya. Mbah Suram bapak ini ngomong, iya selama sama di sini saya akan menjaga kamu dan keluargamu gitu. Nah cerita saya nggak jadi ngambil bulu itu teman. Karena apa? Orang yang punya bulu genderuwo itu teman-teman, dia tidak akan pernah jadi bulu genderuwo ini pesugihannya jadi gini teman-teman. Ada orang yang mencari pesugihan dengan memuja genderuwo itu harus membakar burung gagak setiap 35 hari sekali pasaran. Cuman kalau saya kan dikasih, jadi saya nggak perlu memberikan apa tumbal apa enggak teman-teman. Nah setelah itu saya itu teman-teman, saya sampai sekarang pun masih, jadi rumah saya itu sampai sekarang tuh masih ditunggu sama Mbah Suram Bapaeng ini. Nah kenapa kok dia baik sama ibu? Jadi ibu saya itu pernah cerita sama saya bahwasanya pernah suatu ketika saya tinggal ke Jakarta selama seminggu, minum lagi teman-teman, haus. Alhamdulillah. Jadi saat tinggal seminggu ibu saya itu lagi masuk angin ceritanya. Ibu saya kan tinggal sendirian, kakak saya kayak lumayan jauh rumahnya. Nah ketika ibu saya itu masuk angin teman-teman,
itu ibu saya tuh di mimpi itu dipijitin sama laki-laki, dipijitin, tangannya tuh katanya dingin tapi gede-gede. Terus bilang begini, ibu saya tuh antara tidur dan tidak tuh bilang, nggak usah takut, aku ini disuruh anakmu untuk jaga kamu, nggak usah takut. Makanya semenjak saya menikah tahun 2015, ibu saya tuh tinggal sendirian, teman-teman, tinggal sendirian, karena saya harus ikut suami ke Jakarta. Dan ibu saya itu stroke, teman-teman, stroke. Jadi tapi stroke-nya nggak parah, stroke ringan gitu. Nah, setiap ibu saya nggak enak badan itu pasti Mbah Suro Mbah Payeng ini datengin ibu saya. Terus yang kedua, Mbah Suro Mbah Payeng ini nggak pernah merelakan kamar saya untuk ditudurin oleh siapapun kecuali saya beserta anak dan suami saya, itu nggak boleh. Percaya nggak percaya, ceritanya begini. Pernah kakak saya itu tidur di kamar saya, katanya ditarik tuh badannya, teman-teman, ditarik badannya, terus bilang gini, kamu nek pengen tidur di tempat doroku, di tempat doroku itu maksudnya saya, kamu harus ngucir sama nyisirin rambutku. Kakak saya langsung terbangun, nggak berani lagi tidur di situ. Karena Mbah Suro ini rambutnya gimbal, teman-teman, dia gimbal, terus rambutnya itu panjang digulung sampai ke tanah gitu. Jadi tahu kan gimbal ya, seperti itu. Nah, setelah itu ada lagi satu keponakan saya, sepupu bukan keponakan. Sepupu itu pernah tidur di kamar saya itu. Dia itu berasa bahwasanya tempat dia tidur itu kayak ada gempa, hurak gitu, hurak terus sampai dia kejang-kejang. Katanya waktu itu dia kayak diayunan gitu, tapi kenceng, teman-teman. Akhirnya ketakutan. Nah, setelah itu mereka tidak berani tidur lagi di tempat saya. Terus Mbah Suro Mbah Payeng ini memang benar-benar sesuai dengan janjinya, dia menjaga rumah saya sampai sekarang pun alhamdulillah masih ada di tempat saya. Jadi mas saya suruh nungguin rumah. Jadi terkadang kalau rumah saya itu dibersihkan, karena rumah itu kosong ya teman-teman, dari tahun 2018 semenjak ibu saya meninggal sampai sekarang rumah itu kosong. Kakak saya juga nggak berani menempati rumah itu. Ada Pak Lek saya yang mencoba untuk tidur di situ, itu Pak Lek saya itu kayak gitu, teman-teman, disuruh pergi, nggak boleh di situ, pokoknya nggak boleh di situ. Terus Pak Lek saya bilang gini, Sri, aku tuh sebenarnya pengen nempatin rumahmu, cuman saya takut sama Bayang, kalau manggil itu Bayang gitu. Saya bilang nggak apa-apa Le, yang penting izin nama saya, nanti pasti itu boleh tidur di situ gitu loh, teman-teman. Nah, yang aneh lagi, jadi ada rumah sebelah saya itu kan ada satu nenek, apa namanya, Mas Sukar gitu. Lah saya manggilnya kan Mbok Tuwo, karena ya sebenarnya masih saudara sama keluarga simbah saya dulunya. Itu gini, waktu saya pulang kampung itu Mbak Tuane cerita gini, anu Sri, kok anu ya aku tahu roh kowe kuwi lho nang omahnya aku, terus tak incang-incang ke apa Sri apa bukan yang di rumah itu, kok mosok Sri nggak, kalau Sri nah nek kowe iki kok gak dolan rene tuh. Katanya kalau saya kok nggak main ke rumahnya, karena kan kalau saya pulang saya pasti main ke rumah sembah ini kan. Terus akhirnya mbahnya ini paling kain ngone-ngone
ingon-ingon tuh peliharaan saya gitu loh teman-teman. Nah, ada suatu ketika teman-teman saya tuh memang rumah saya itu rumah yang nuwun sewu, nggak percaya monggo nggak monggo. Jadi rumah saya itu rumah yang kalau dibilang berhantu ya berhantu teman-teman, karena di depan rumah saya itu ada rumah kosong, itu juga ada yang jahilin teman-teman, itu kuntilanak tanah kosongnya tuh. Jadi kalau saya ngobrol di depan ini teman-teman kan ada pohon rambutan 2 batang kan, pohon rambutan itu pure gitu kayak pasir tuh teman-teman, pure gitu, kadang batu tuh. Saya udah, weh kurang ajar ya orang wong nunggu di pure pasir, saya bilang gitu. Nah ini nanti Mas Roni datang teman-teman, datang dan menampakkan diri nih. Kalau saya teman-teman ini, cuman kalau yang lain kan nggak kelihatan. Datang nyamperin itu teman-teman, nyamperin ke sana. Nah kalau udah nyamperin itu, saya nggak tahu apa yang terjadi sama mereka, saya nggak tahu. Itu nanti terus yang kayak nyepuri pasir itu udah berhenti teman-teman, aneh kan. Makanya saya tuh mikirnya gini, saya mau pulang kampung tapi masih maksudnya tuh gini, nggak nyamannya tuh kalau pulang kampung pasti kan suami saya terus terang kan belum bisa ngikut pulang kampung kan pasti di sini. Sedangkan saya selesai topong rame kan harus memang harus pulang kampung kan. Nah saya mikirnya saya nanti berani nggak nih sendirian di rumah itu cuma dengan anak saya tuh. Saya masih mikirnya di situ. Terus ada sepupu saya lagi, rumah sebelah saya itu kan dia kan rumahnya kan baru itu tempatin, ngambil listriknya dari tempat saya. Itu karena nggak izin mati loh, setiap dikasih lampu mati lagi, kasih lampu mati lagi. Terus dia nelpon ke saya, Mbak Sri, lampuku mati terus. Nah, kamu udah minta izin belum sama Mbak Yang? Oh iya ya Mbak, minta izin Mbak. Sudah minta izin teman-teman. Ya itu sampai sekarang lampu tuh. Dan satu lagi pohon pete tuh nggak pernah berhenti berbuah terus. Pete tuh nggak musim, nggak apa, pasti berbuah terus. Ya kenapa? Ya mungkin karena berkah juga ya, karena ibu saya dulu kalau pete itu berbuah nggak pernah dijual teman-teman. Jadi tetangga itu alhamdulillah hampir semuanya kebagian pete itu. Begitu juga rambutan, siapa yang mau petik silahkan, nggak apa-apa. Nah mungkin ya berkahnya itu jadi buah tuh nggak ada berhentinya teman-teman, alhamdulillah. Jadi hal semacam ini terkadang mau kita percaya ya nggak kelihatan, nggak percaya ya memang ada. Jadi gimana teman-teman semua, kepercayaan tergantung pada teman-teman semua ya. Jadi untuk Mbak Suram Bapak ini hanya penjaga rumah saya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau uji nyali apa, silahkan monggo terbuka. Nanti sama-sama kita rasakan keberadaannya Mbak Suram Bapak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.